Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Karena udah jam 8, mari kita mulai kajian fikih kita pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir dan mengikuti kajian fikih lagi pada malam hari ini. Dan insya Allah semoga amal kita pada malam hari ini diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Selanjutnya masuk ke acara yang pertama. Yang pertama adalah tadabbur Al-Quran, ya. Insya Allah akan disampaikan oleh Arkan. Kepada Arkan, monggo. Baik, terima kasih Ki atas waktu dan kesempatannya. Izin menampilkan bahannya. Yud. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebagaimana agenda rutin kita pada kajian pekanan itu, kajian pekan ini kita awali dengan tadabbur Al-Quran dulu. Tadabbur Al-Quran pada malam hari ini melanjutkan tadabbur 2 pekan lalu, berarti ya, yang 2 pekan lalu yang mana kita membahas tentang Quran Surah Al-Anfal ayat ke-24, lalu kita sambung ayat 25 dan 26-nya. Kalau dilihat di Al-Quran, di beberapa Al-Quran tematik, itu tuh ayat ke-24, 25, dan 26 tuh satu tema gitu ya. Di sini tentang kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang mana di ayat 24 telah disampaikan sebelumnya oleh Uki. Kita lanjut ke pembahasan 25 dan ayat 26-nya. Oke, di ayat 25-nya Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang mana artinya adalah, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras siksaannya. Dari ayat ini kita diperingati gitu ya, diingatkan oleh Allah untuk memelihara diri kita. Kalau saya kutip dari ini nih, sumber yang tertera dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, beliau menjelaskan bahwa di penggalan yang pertama, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ini kita diingatkan untuk senantiasa berhati-hati dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang yang zalim gitu. Kan sebagaimana kita tahu, biasanya siksaan itu diberikan pada orang-orang yang zalim, yang mungkin berbuat salah, yang melanggar aturan-aturan Allah gitu ya. Itu kan akan mendapatkan siksaan. Sedangkan yang taat,
yang selalu menjalani perintah Allah itu akan selamat gitu. Tapi di ayat ini Allah berfirman menyampaikan pesan yang agak sedikit berbeda gitu ya. Yang mana kita tetap suruh harus berhati-hati dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tapi siksaan ini juga bisa menimpa orang-orang yang soleh sekalipun gitu ya. Nah, kenapa nih bisa orang-orang yang soleh juga terkena siksaan tersebut? Kata beliau, kata Syekh Dr. Muhammad ini, yaitu ketika kalian atau maksudnya kita tidak menjalankan seruan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi di ayat 24 kalau masih ingat dan nanti coba di refresh, itu Allah memberikan perintah-perintah gitu ya. Perintahnya maksudnya perintah secara keseluruhan gitu. Kita harus menjalankan. Jika tidak, misalkan kita tidak menjalankan perintah Allah, misalkan berhenti dari amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Kita berhenti dari menguatkan kebenaran, mengajak pada kebenaran, atau mencegah pada keburukan gitu, mengingkari kebatilan. Maka bisa jadi orang-orang yang soleh tadi, yang nggak berbuat zolim, yang lalai gitu, bisa terkena siksaan juga dan terancam oleh Quran Surah Al-Anfal ayat 25 ini. Selanjutnya di penggalan ayat yang berikutnya, dan ketahuilah bahwa Allah maha keras siksaannya. Beliau menjelaskan, dan pada bagian dari kerasnya siksaannya, Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak secara langsung melakukan gitu ya. Maksudnya orang-orang soleh dan orang yang tidak berbuat zalim bisa jadi menjadi layak untuk mendapat siksaan. Orang-orang soleh tadi tuh bisa jadi layak mendapat siksaan karena misalnya dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Sehingga kerusakan menjadi terlihat gitu. Dan kalau di tafsir terjemahan Kemenak ada sedikit tambahan, saya tambahkan di sana dikatakan bahwa kerusakannya itu atau siksaannya itu bisa jadi berupa ini rusaknya masyarakat gitu. Kalau masyarakat rusak kan kayak yang rugi itu semuanya gitu. Kalau masyarakat yang rusak karena kayak gitu. Kita lanjut ke pembahas tadabbur ayat yang 26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zukuru iz antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna ayyataqattafahumun nasu fa'awahum wa ayyadahum binazrihi wa razaqahum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Yang artinya Allah berfirman, dan ingatlah hai para kaum muhajirin, ketika kamu saat itu masih berjumlah sedikit, lalu tertindas di kota Mekah, kamu merasa takut akan orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, yaitu kota Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Lanjutan dari ayat 25 tadi, di ayat 26, Allah mengingatkan kepada mereka, yaitu di sini konteksnya kaum muhajirin tadi, tentang karunia Allah yang telah memberikan kemenangan setelah kelemahan yang mereka alami. Itu dengan memperbanyak jumlah mereka yang sebelumnya sedikit dan menjadikan mereka kaya setelah sebelumnya menanggung kemiskinan. Hal ini agar mereka menyadari dengan akal dan hati mereka atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan, dan agar senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut hingga Allah menambah karunia-karunia yang lain. Jadi gambarannya sedikit, kan dulu kaum muhajirin di Mekah tuh kondisinya serba sulit ya, untuk dakwah sulit. Sampai turun perintah-perintah Allah, salah satunya perintah hijrah gitu ya. Itu kan menjalankan perintah Allah gitu ya.
sebenarnya ini menjelaskan yang ayat 24 itu kan. Salah satunya hijrah gitu. Nah, akhirnya setelah mentaati perintah Allah, hadir itu karunia-karunia Allah gitu, pertolongan-pertolongan Allah. Di antaranya yang sebelumnya di Mekah dikit, jadi semakin banyak gitu ya. Nah, sebelumnya tadi ada kekhawatiran gitu, takut diculik oleh orang-orang Mekah, lalu Allah ganti gitu ya dengan yang lebih baik, dengan diberi kota Madinah gitu. Lanjutannya, hai orang-orang beriman, ingatlah ketika kalian masih sedikit dan lemah saat masih berada di kota Mekah di bawah kuasa orang kafir, Quraisy atau di negeri Jazirah Arab. Ketika itu kalian takut jika musuh menyerang kalian dengan tiba-tiba karena mereka sangat kuat sedangkan kalian saat itu masih sangat lemah. Kemudian Allah menghilangkan keadaan itu dari kalian dengan karenanya dan menggantikannya dengan keadaan yang lebih baik, yaitu dengan memberi kalian perlindungan, yaitu di kota Madinah tadi diberi karunia oleh Allah, dan menyatukan hati kalian wahai orang-orang Muhajirin dan Ansor. Itu peristiwa yang Rasulullah lakukan itu kan mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Allah memberi pertolongan kepada kalian pada perang Badar. Ini berarti nyambung ke surat ayat-ayat Al-Anfal yang awal-awal gitu yang menjelaskan peristiwa perang Badar kan Allah beri pertolongan dengan bantuan para malaikat-malaikat, memasukkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh kalian dan memberi kalian harta ghanimah gitu ya, yang telah dihalalkan bagi kalian padahal sebelumnya haram bagi umat terdahulu, dan memberikan rezeki berupa makanan dan minuman yang baik dan banyak yang sebelumnya tidak kalian miliki. Ini semua agar kalian dapat taat dan bersyukur pada Allah, tidak lalai oleh suatu apapun, agar kalian menyembahnya tanpa menyekutukan orang lain. Jadi kalau bisa dirangkum dari yang sebelumnya udah disampaikan Uki di 2 pekan lalu, 24, ini kan ada kayak seruan gitu ya. Mungkin nanti dijelaskan Bang Kiran yang, wahai orang-orang yang beriman gitu, penuhilah perintah Allah dan Rasulnya apabila Rasulnya telah menyeru ke sesuatu yang memberi kehidupan pada kamu. Ketahuilah bahwa Allah sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sungguhnya hanya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi di ayat 24 di orang-orang yang beriman ini diserukan, wahai orang-orang yang beriman, suruh memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Terus di ayat 25 harus berhati-hati gitu, peliharalah diri kalian. Dan 26 suruh ingatlah gitu ya, suruh bersyukur gitu bahwa Allah tuh ngasih banyak karunia dan pertolongan ketika kita udah melaksanakan yang seruan-seruan Allah tadi, Allah dan Rasulnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tadaburnya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Serasi tambahannya dikit ya. Semoga dikit dan nggak banyak. Kadang itulah kalau ngomong nih keasikan ngomong, jadi nggak berhenti. Ini Afwan ya, Ana kamera masih belum bisa diperbaiki. Besok baru mau ke tempat servis, jadi belum bisa lihat wajahnya. Kita kan tadi bahas ayat 26 ya, 25-26. Dan ternyata lagi-lagi ayat Al-Quran itu pokoknya kalau mau mentadaburi makna Al-Quran itu coba kaitkan dengan ayat sebelumnya, kaitkan dengan ayat setelahnya. Lalu kalau kita mentadaburi ayat, pas nggak dengan tema besar dari ayat itu gitu. Tema besarnya kan perang Badar gitu. Jadi istilahnya kita tadabbur ayat ini perlu kita miliki skillnya ya. Dan tapi jangan sampai lari dari itu ya. Jangan lari dari tema besarnya apa,
tema besar ayat suratnya apa dan sebagainya. Jadi dan ini apa ya, kemampuan yang harus diasah terus. Kita baca Quran jangan sampai fokus hanya di irama, fokus di terjemahan saja. Nah ini alhamdulillah lumayan sih, saya udah mulai baca tafsir, baca makna yang diungkap oleh para ulama, itu salah satu jalan untuk mentadabburi Al-Quran. Nah, jadi kalau di ayat 26 ini, Ana melihatnya gini ya, ketika kaum muslimin ini udah kan menang ya di perang Badar ya, menang di perang Badar, lalu ghanimah sudah didapatkan, tapi jangan sampai membuat kemenangan itu besar, membuat orang itu besar hati gitu, atau membuat orang lupa diri gitu. Jadi ada pengendalinya. Nah, dan Al-Quran itu dan umat Islam yang penting itu kan dijaga hatinya. Kalau antum ingat dengan surat Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bismi rabbika Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirna. Ketika Rasulullah itu bisa dan sudah menaklukkan kota Mekah, kan yang diperintahkan setelah itu kan bertasbih kan. Nah, jadi dengan kemenangan pun setelah itu harus disikapi dengan ibadah gitu. Nah, jadi kalau dalam keadaan apapun menang dan kemenangannya luar biasa gitu ya, maka jangan sampai kemenangan itu melupakan diri kita gitu. Karena kemenangan itu hanya episode dalam hidup kita saja kan. Dan hidup kita belum berhenti, dan sesungguhnya hidup kita yang paling hakiki itu ialah di akhirat gitu. Sedangkan dunia ini antara menjadi kendali atau kendala kita. Kendali itu apa maksudnya? Kita dapat rezeki jadi orang cerdas, dapat rezeki jadi pejabat publik, dapat rezeki menjadi orang kaya misalnya. Nah, itu mengendalikan kita, atau harta, jabatan, dan kekayaan kita itu untuk membuat kita masuk surga. Nah, berarti kita yang mengendalikan itu. Tapi ada juga harta, tahta, wanita, istri, semua itu jadi kendala gitu. Kendala masuk surga. Nah, jadi di sini nih diingatkan bahwa walaupun kalian menang, walaupun kalian punya harta, walaupun kalian punya ghanimah, walaupun kalian bisa mengalahkan orang Mekah ini termasuk orang elit ya, karena kota Mekah itu dianggap sebagai pusat spiritual, orang yang paling terdidik, orang yang paling berperadaban dibandingkan suku-suku Arab yang lainnya yang tinggal di kampung-kampung gitu. Jadi ketika umat Islam sudah menang, maka jangan sampai lupa diri gitu. Nah, di sini diingatkan sama Allah, wazkuru id antum qalilun mustad'afun. Ingatlah ketika kalian itu sedikit dan sangat lemah. Lalu kalian tertindas, takhafuna ayatakhattafukumun nas. Tapi fa'awakum, Allah yang menyelamatkan kamu, Allah yang memberi kamu tempat menetap gitu. Bukan orang Ansor, bukan kehebatan kamu dalam berdakwah ketika musim haji kan, Rasulullah dakwah musim haji kan. Jadi ketika musim haji di zaman jahiliyah yang musim haji itu orang bertelanjang dan menyembah berhala, Rasulullah gunakan dan manfaatkan momen tersebut untuk berdakwah. Sama kayak Piala Dunia sekarang kan, Piala Dunia setiap 4 tahun, maka yang biasanya orang minum minuman keras, maka kita manfaatkan untuk berdakwah gitu. Nah, jadi dan itu Rasulullah bisa membuat orang Madinah masuk Islam itu ternyata bukan karena kehebatan Rasulullah juga, fa'awakum wa ayyadakum. Jadi yang menyelamatkan Rasulullah dan membuat Rasulullah itu hijrah ke Madinah itu Allah SWT. Jadi dikikis semua faktor-faktor yang membuat kita ini ego kita muncul. Nah, ini
kesucian hati, kebersihan hati, kejernihan pikiran itu harus selalu dijaga. Walaupun kemenangan-kemenangan itu untuk mendapatkan cita-cita banyak yang diraih, orang tua bangga dengan kita, pokok semua banyak kita raih, banyak taufik yang Allah berikan gitu. Tapi jangan sampai lupa diri gitu. Nah, jadi ayat ini juga membuat Rasulullah itu dan para sahabat untuk jangan lupa diri. Ingat bahwa kamu dulu orang lemah, kamu lari dari dunia ini, kami yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan. Wa ayyadakum binasrihi. Dan Allah juga yang memberikan kamu kemenangan. Wa razaqakum minat thayyibat, yang dulunya kamu diusir dari kota Mekah, nggak ada bawa harta apapun kecuali baju dan pakaian. Dan Allah warazaqakum minat thayyibat, Allah lah yang memberikan kamu yang baik-baik, la'allakum tashkurun. Lagi-lagi ingat semuanya untuk bersyukur. Jadi kita ya bisa jadi nanti di masa depan banyak prestasi yang kita dapatkan, banyak kekayaan yang bisa kita kumpulkan, banyak jabatan yang mungkin bisa kita raih. Tapi ingat, semua itu harus direm. Dan ngeremnya itulah sering-sering ingat mati, sering-sering melihat orang miskin, sering-sering bantu orang miskin. Itu amal yang harus kita timbulkan terusnya. Apapun, walaupun kita berprestasi, harus ada pengendali kita agar jangan sampai lupa diri. Allah Ta'ala alam bisawab. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Kiren dan akan yang sudah pada Al-Quran tadi. Selanjutnya adalah pembacaan sirah. Insya Allah akan diamanahkan oleh Uki. Enggak Uki. Baik, Kiki, terima kasih atas waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini, nah mumpung tema besarnya tadi masih Perang Badar ya. Jadi sebenarnya sih tiap minggu di surat Al-Anfal tema besarnya di Perang Badar. Nah, saatnya kita sampai di Perang Badar. Saya juga sudah cukur cepek biar kayak orang militer. Kita mulai. Nah, Perang Badar ini merupakan salah satu perang ikonik ya, perang besar pertama yang terjadi pada umat Islam. Nah, sebelumnya mungkin kita sedikit murojaah di pertemuan sebelumnya bahwa apa-apa yang dilakukan Nabi Muhammad pada saat beliau pertama kali ke Madinah antara lain membangun masjid, mempersaudarakan kaum muslim, membuat perjanjian antara kaum muslim di Mekah dan Madinah, lalu membuat perjanjian antara orang muslim dan Yahudi yang ada di Madinah. Nah, jadi setelah internalisasi kaum muhajirin dan ansor di Madinah mulai stabil, barulah Rasulullah mulai membangun aktivitas militer. Hal ini dilakukan setelah Rasulullah mendapat perintah izin berperang dari Allah. Nah, hal ini tidak semerta-merta Nabi Muhammad mencari permusuhan ya, tapi ini merupakan salah satu tindak lanjut dari ancaman-ancaman yang terus dilakukan kaum kafir Quraisy dalam mengancam umat muslim yang ada di Madinah. Hal ini juga dilakukan untuk menunjukkan taring umat muslim Madinah bahwa sekarang orang Madinah, orang muslim tidak lemah lagi seperti dulu. Jadi ini merupakan mungkin batu pijakan untuk eskalasi perpolitikan Rasulullah dalam menyebarkan dakwah Islam. Nah, aktivitas militernya ini macam-macam, antara lain seperti pemantauan, penyergapan, penjagaan jalur-jalur dagang Madinah, dan juga perampasan dari kafilah-kafilah dagang yang melewati Madinah. Nah, sebelumnya kita nonton video aja biar asik. Nah, tapi ini saya animasinya dapat dari YouTube, tapi bahasa Inggris akan coba saya jelaskan. Nah, ini lokasi dari Madinah di sini, Mekah di sini. Nah, supaya lebih jelas mungkin sedikit flashback map sebelumnya. Nah, Mekah itu di bagian sini,
Ini benua Afrika ya, ini Mesir, Sudan, ini Mekah, Madinah. Nah, ini pusat perdagangan tuh banyak di sini. Ada di Syams, ada Yerusalem, ada ya ininya bangsa Romawi di sana tuh merupakan pusat perdagangan yang sangat tersohor. Jadi orang-orang Mekah yang ingin berdagang itu selalu melewati Madinah, dan ini menjadikan Madinah sebagai kota strategis untuk umat Muslim. Nah, nah ini putih-putih ini jalur perdagangan yang biasa dilewati kaum Mekah di Madinah. Jadi penyergapan ini sebelum Perang Badar itu sudah dilakukan ya. Jadi Perang Badar bukan penyergapan yang pertama kali. Nah, namun ini ada penyergapan kecil, perampasan kafilah-kafilah dagang kaum kafir Quraisy yang melewati jalur perdagangan di Madinah. Di Perang Badar itu bukan yang pertama. Jadi di sini juga Rasulullah memasang banyak pasukan pengintai ya, mata-mata. Nah, di beberapa waktu berikutnya ada kafilah dagang dari Abu Sufyan, pedagang besar dari kaum Quraisy, kafir Quraisy, yang akan berdagang di Syams, yang tentu melewati Madinah. Mendengar hal ini, Nabi Muhammad mengajak 313 pasukannya untuk berjaga di lembah Badar. Nah, namun Abu Sufyan mengetahui hal ini. Nah, dia melewati jalur lain yang tidak biasa dilewati orang Mekah pada umumnya. Jadi dengan Abu Sufyan juga punya informan, dia melewati jalur lain dan akhirnya bisa lolos dan sampai ke Syams. Nah, mendengar hal itu, Nabi Muhammad juga mengutus orangnya untuk mengawasi Abu Sufyan di sana. Nah, setelah di sana sekitar seminggu, Abu Sufyan selesai berdagang dan mendapat harta yang berlimpah ruah dari hasil perdagangan yang telah dilakukan. Nah, hal ini pembawa berita kaum Muslim menyampaikan kabar ini kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan sudah siap-siap kembali dan dia membawa harta benda yang begitu banyak. Nah, Nabi Muhammad pun kembali membawa pasukannya yang berjumlah sekitar 313 orang menuju lembah Badar. Nah, di sini lembah Badar yang memang biasanya dilalui mereka. Nah, namun Abu Sufyan seperti biasa, dia juga punya mata-mata dan informan sehingga tahu akan penyergapan ini. Lalu dia tidak hanya berdiam diri, si Abu Sufyan ini khawatir karena di kafilah dagang ini yang menjaga sekitar 40-an orang, sedangkan mereka 300 kan. Jadi kalau dilawan tentu kalah. Akhirnya Abu Sufyan ketakutan, dia mengirimkan seorang pemacu kuda tercepatnya, seorang penunggang kuda tercepat, utusan Abu Sufyan untuk menyebarkan berita ke Mekah bahwa kafilah dagang kita itu diserang. Karena kan hartanya itu sebenarnya nggak cuma harta pribadi Abu Sufyan, tapi petinggi-petinggi orang di Mekah. Nah, ini di Mekah setelah datang utusannya, dia memberitahukan berteriak lah, meminta pertolongan bahwasanya harta-harta mereka sebentar lagi akan disergap kaum muslimin. Tolong kirimkan pasukan terbaik kalian. Nah, mengetahui hal itu, tidak lama kemudian setiap petinggi mengirimkan pasukan dari tiap suku-sukunya untuk menyusul Abu Sufyan. Nah, di sini dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, Abu Jahal memimpin sekitar 1.300 pasukan untuk menyusul Abu Sufyan. Nah, namun Abu Sufyan tetap terus melaju meskipun dengan kecepatan yang cukup pelan. Abu Sufyan melaju melewati jalur rahasia yang lain yang berbeda dari sebelumnya juga, dan akhirnya lolos melewati penyergapan Nabi Muhammad di lembah Badar. Jadi untuk yang kedua kalinya pulangnya pun Abu Sufyan lolos. Nah, dengan lolosnya Abu Sufyan yang tadinya mengirim pesan meminta pertolongan, dia
ngirim utusan lagi bahwa saya untuk menyebarkan kalau Abu Sufyan selamat. Jadi penyergapan udah nggak ada, harta kalian aman, insya Allah. Nah terus ini orang-orang kaum kafir Quraisy ya akhirnya lega dan mau siap-siap pulang. Nah, akhirnya nggak jadi perang, selamat. Nah tapi ini si Abu Jahal dia nggak terima, dia tetap pengen memanfaatkan momentum ini untuk menyerang kaum muslimin. Dia tidak terima harkat martabatnya telah diinjak-injak oleh kaum muslim. Dia dengan alasan seperti itu dia memaksa kaum kafir Quraisy ini untuk tetap berperang. Namun salah satu suku namanya Bani Zahroh. Nah, Bani Zuhroh ini akhirnya tidak ikut perang dan kembali ke Mekah bersama Abu Sufyan, sehingga suku Zahroh itu sekitar 300-an, sehingga yang ikut berperang jadi berkisar 1.000 orang, jadi berkurang 300-an. Nah, di Lembah Badar, nah ini kita masuk ke Lembah Badar, di mana Rasulullah dan para sahabat bermalam, membangun tenda, dan di malam itu, malam sebelum peperangan, turun hujan lebat yang menyejukkan bagi kaum muslimin. Sedangkan bagi kaum kafir itu hujan terasa seperti malapetaka. Aduh, hujan. Nah, ini utusan dari Nabi Muhammad, utusan dari kaum muslimin menyebarkan berita bahwasanya ada 1.000 pasukan dari kaum kafir Quraisy siap menyerang kita. Nah, ini Nabi Muhammad dan para panglima-panglimanya, para petinggi militer berkontemplasi, berdiskusi, dan saling bertanya strategi dan pendapat masing-masing. Di sini terjadi banyak kekhawatiran antara para sahabat, namun salah seorang sahabat bernama Mikdad dan Sa'ad ini orang Ansor, orang Muslim dari Madinah, bahkan dia rela mengikuti Nabi Muhammad bahkan sampai ke dalam lautan, dan itu meningkatkan kembali semangat pasukan Muslim. Dan Rasulullah juga menyatakan bahwa insya Allah aku melihat kemenangan di depan mata. Nah, keesokan harinya, hari persiapan perang dimulai. Strategi yang dilakukan kaum muslimin pertama kali adalah menutup sumber-sumber mata air kaum kafir Quraisy. Nah, ini di daerah yang kemungkinan akan ditempati kaum Quraisy, sumur-sumurnya ditutup sehingga di gurun pasir yang panas ini, yang suhunya ekstrim tanpa ada air, itu akan menjadi kendala yang cukup besar. Jadi secara geografis kaum muslimin menduduki posisi yang lebih unggul. Bahkan di tempat perkemahannya juga ini termasuk dataran yang lebih tinggi daripada yang di selatan. Karena ini tempat yang dipilih cukup tinggi, sehingga yang tadi malamnya itu hujan, di tanah yang cukup tinggi ini kan cepat kering ya di gurun. Tapi di sisi lain, di tanah yang lebih rendah tentu agak becek-becek dan agak berlumpur. Dan ini juga menjadi kendala kedua selain sumur yang menyulitkan pasukan kafir untuk bergerak. Nah, ini jadi secara geografis tentu Nabi Muhammad pasukan Muslim lebih unggul. Nah, namun secara jumlah ini jauh 3 kali lipatnya. Dan kaum muslimin ini cuma ada 2 pasukan berkuda, sedangkan kavaleri dari kaum kafir itu berjumlah sekitar 100. Nah, ini 50-50. Ini kavalerinya di pinggir. Nah, mengetahui hal itu, Abu Jahal tetap memaksakan kehendaknya untuk terus melancarkan penyerangan kepada Nabi Muhammad. Dan dia dapat mata-mata kalau ternyata pasukannya cuma 300 dan mereka siap bertempur sampai mati. Nah, ini timbul banyak keresahan di antara orang-orang Quraisy. Jadi tekadnya belum bulat, masih banyak yang takut. Tapi
Abu Jahal tetap memaksakan untuk berperang. Nah, tak lama setelah itu muncullah salah seorang dari kaum kafir Quraisy bernama Aswad. Nah, ini seorang kafir Quraisy yang sadis dan berperangai buruk. Nah, dia semacam menyindir orang Muslim bahwa, wah, bagus ya sumur di sana. Lalu dia bersumpah bahwasanya aku akan meminum sumur yang ada di sana, atau aku akan mati karenanya. Lalu Hamzah bin Abdul Muthalib, ini paman Nabi yang sangat disegani dulu waktu di Mekah, dia datang ke depan dan menerima tantangan Aswad, lalu adu pedang. Tang teng tang teng. Tidak lama setelah itu Aswad tidak butuh waktu lama untuk Hamzah memotong kaki Aswad sampai berdarah-darah dan akhirnya Aswad pun meninggal di tempat. Lalu muncullah tiga orang kafir Quraisy bernama Utbah, lalu saudaranya Syaibah dan anaknya Al-Walid. Tiga orang ini maju ke depan menantang kaum muslimin. Ayo, siapkan tiga orang terbaik kalian untuk menghadapi kami. Lalu Rasulullah menyuruh tiga orang terbaik dari kaum Ansor untuk melawan mereka. Namun dengan kesombongannya si Utbah, dia nggak mau melawan orang kaum Ansor karena terlalu lemah, nggak sepadan. Aku pengennya melawan kaum Muhajirin yang sama-sama dari Mekah. Ayo, datanglah ini tiga orang. Hamzah lagi yang tadi menang, Ubaidah dan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya bertarung adu pedang tiga orang itu. Tak butuh waktu lama, Ali membunuh Al-Walid, Hamzah membunuh Syaibah, dan agak sengit antara Ubaidah dan Utbah ini agak sengit, dan akhirnya tak lama kemudian Utbah berhasil memotong kaki Ubaidah, sehingga darah bercucuran. Melihat hal itu Hamzah enggak diam saja, langsung membantu Ubaidah dan akhirnya membunuh orang tadi dan membopong Ubaidah ke barisan. Tapi karena kehilangan darah barangkali Ubaidah meninggal di tempat. Nah, melihat hal itu, ini Abu Jahal nggak terima. Dia langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang kaum muslimin dengan membabi buta, dengan pokoknya maju serang dan ya kira-kira seperti ini pertarungannya, sangat sengit yang terjadi. Nah, ini pasukan berkuda juga mencoba memecah barisan kaum muslimin dengan menyerang sayap kiri kanan, tapi barisan sangat kuat dan tidak bisa dirobohkan. Dan akhirnya pasukan Quraisy mundur, tidak terjadi celah pun satupun yang berhasil masuk barisan kaum muslimin. Lalu melihat adanya hal itu, ini kaum Quraisy maju lagi, menyerang lagi. Nah, di sini diriwayatkan bahwa Allah menurunkan malaikat-malaikat untuk membantu kaum muslimin dalam memerangi kaum kafir Quraisy. Banyak disebutkan di surat Al-Anfal yang tadi telah dibacakan Arkan, dan sebelum-sebelumnya juga sering dibacakan bahwa Allah menurunkan banyak malaikat dan bantuan untuk menghadapi masalah ini. Nah, sehingga kaum kafir Quraisy ini cukup kewalahan dan kaum muslimin masih bertahan dengan sekuat tenaga. Dan tadi juga orang-orang yang di bagian belakang dipindah ke depan, ganti posisi, ganti formasi, akhirnya menyerang kaum kafir Quraisy dengan strategi yang bagus, sedangkan kaum Quraisy ini strateginya cukup amburadul dan orang-orangnya pun mentalnya masih belum tekad. Nah, melihat hal itu, melihat kelemahan ini, momentum ini, Nabi Muhammad dengan lantang mengajak seluruh para sahabat untuk melakukan serangan balik kepada kaum kafir Quraisy. Nah, serangan balik ini sangat mematikan, jauh mematikan dari serangan sebelumnya, karena ini barisannya sangat kokoh dan ngeri lah. Pokoknya pasukannya mantap-mantap. Dan dari serangan balik inilah
langsung terjadi kekalahan yang menimpa kaum kafir Quraisy, yang mengakibatkan 70 orang tewas, 70 orang kafir Quraisy menjadi tahanan, sedangkan kaum muslimin hanya kehilangan 14 orang. Nah, ini tentu menjadi kemenangan mutlak bagi kaum muslimin. Nah, di antara 70 orang ini juga ada pemimpinnya, itu Abu Jahal bin Hisham, yang menjadi kekalahan telak bagi kaum kafir Quraisy. Nah, ini menjadi ujung atau kesimpulan bahwa peperangan Perang Badar ini adalah perang besar pertama yang dimenangkan oleh kaum muslimin di masa itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk sharing sirah Perang Badar. Keren, Allah. Baru sekali itu Anda lihat video tadi. Lebih tervisualisasi. Gila, mantap. Tadi nggak perlu tambahan ya, karena udah sangat jelas. Serius, Masya Allah. Kita luar biasa. Nah, sampai merinding. Karena kalau tadabbur kita udah apa ya, udah sangat membahas Perang Badar dan luar biasa tuh teknisnya tadi ya. Jadi Perang Badar itu udah ada pendahuluannya, yang ada pasukan yang ngintai, ada serangan sebelumnya. Itulah kenapa siapa yang pertama kali melepaskan anak panahnya dalam Islam itu kan Sa'ad bin Abi Waqqas kan. Dan itu terjadi sebelum Perang Badar, waktu proses pengintaian tadi. Itu sebagai tambahan informasi. Tapi luar biasa, Masya Allah. Nah, itu perlu bikin YouTube visualisasi Sirah Nabawiyah ini penting. Baik, khair, jazakumullah khairan, Uki. Oke, kita mulai. Oh ya deh. Menangnya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Udah bisa kelihatan kan ya? Oke. Nah, kita kalau yang tersisa itu tinggal 1, 2, 3 halaman. 1, 2, 3 halaman ya, insya Allah. Nah, kita sudah masuk di bab puasa. Nah, puasa ini jadi karena udah beda penulis ya, jadi gaya bahasa pun udah agak beda dan sangat nanti akan terasa nih kalau orang Indonesia yang nulis sama orang Arab asli yang nulis, jadi agak panjang dan mungkin beberapa kalimat itu kurang tepat digunakan gitu. Tapi alhamdulillah akan kita bahas semampu kita dan semoga bisa dipahami gitu ya. Oke. Nah, kalau puasa kita harus tahu dulu kapan kita menentukan mulai puasa atau enggak. Nah, lalu di sini faslun fi subuti Ramadan. Pembahasan isbat bulan Ramadan. Subut atau ya cara validasi udah terjadinya bulan Ramadan atau enggak. Nah, yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Wajib berpuasa Ramadan. Wajib berpuasa Ramadan dengan salah satu dari 5 cara. Jadi cara menentukan bulan Ramadan itu ada 5 cara. Cukup salah satunya saja, bukan kelima-limanya harus lengkap, enggak. Cukup salah satunya saja. Nah, cara pertama ialah bikamali Sya'ban. Bikamali Sya'ban salasina yauman. Dengan menyempurnakan jumlah hari di bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, ini ijma semuanya, baik Muhammadiyah maupun NU. Jadi kalau hilal nggak nampak, maka sempurnakan bulan Sya'ban jadi 30.
Lalu yang kedua ialah, nah, cara yang kedua ialah biru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Nah, jadi cara pertama itu terjadi kalau hilal nggak nampak. Sedangkan cara yang aslinya ialah biru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Nah, fi haqqin, dan itu terlihat sekali, fi haqqin, nampak, fi haqqin man ra'ahu, nampak oleh orang yang melihatnya. Nah, wa in kana fasiqan, walaupun yang melihat bulan itu orang fasik. Jadi kalau hilal bulan Ramadan itu dilihat oleh orang fasik, ya, mana tahu dia punya teropong, mana tahu mata dia lebih tajam, maka walaupun dia orang fasik, maka pengakuan dia itu diterima gitu. Nah, cara ketiga ialah bisubuti fi haqqin, dengan isbat dan nampak bulan tersebut, man lam yarahu, bagi orang yang tidak melihatnya. Nah, kalau tadi kan orang yang melihat, nah sekarang ini orang yang nggak melihat. Jadi ada isbat mengatakan bahwa bulan hilal Ramadan sudah muncul bagi orang-orang yang tidak melihat. Nah, bi'adlin syahadatin, secara langsung dan jelas. Jadi ada penjelasan bahwa hilal sudah muncul, dan ini wajib bagi orang-orang yang tidak melihat melihat hilal bulan Ramadan. Kalau pertama tadi dia yang melihat langsung hilal bulan Ramadan. Kalau yang ini dia tidak melihat hilal, tapi dia mendengarkan penjelasan yang secara orang yang secara langsung gitu. Warabi'uha bi ikhbari adlin. Nah, dengan adanya kabar orang yang riwayatin mausukin bihi, dan penjelasan secara benar dan jelas gitu, terpercaya. Sawa'un waqa'a fi qalbi sidquhu amla, baik kabar itu dia percaya di dalam hati atau enggak. Jadi istilahnya dia dengarkan kabar bahwa hilal Ramadan sudah terlihat, walaupun dia setengah percaya setengah enggak, maka itu sudah dapat dijadikan patokan bahwa bulan Ramadan sudah masuk. Au ghairu mausukin, atau penjelasannya enggak jelas. Sebenarnya kabar mengatakan bahwa hilal bulan Ramadan sudah nampak, tapi koran mana atau media mana yang bilang, enggak jelas. Nah, itu tetap diterima. In waqa'a fil qalbi sidquhu, walaupun di dalam hati dia yakin dengan kabar itu. Jadi yang tadi ada orang mengabarkan bahwa hilal Ramadan sudah terlihat, tapi dalam hatinya belum percaya gitu. Nah, dengan kabar itu aja udah cukup menandakan bahwa bulan Ramadan sudah muncul. Tapi ada juga yang kabar yang nggak jelas istilahnya. Pokoknya ada statement bulan Ramadan sudah muncul, tapi siapa yang mengabarkan nggak tahu gitu. Media mana yang mengabarkan nggak tahu. Nah, tapi dalam hati orang ini yakin dia bahwa itu kebenaran. Nah, itu sudah cukup membuat orang itu wajib berpuasa karena mendengarkan kabar tersebut. Wa khamisuha bizanni dukhuli Ramadan, dengan prasangka, bizanni dukhuli Ramadan bijtihadi, nah dengan ijtihad, dengan usaha. Apakah dia naik gunung untuk melihat hilal, atau dia menggunakan matematika atau menggunakan ilmu astronomi, maka itu bijtihad. Fi mashtabaha alaihi zalik, atau dengan cara-cara yang lain yang serupa dengannya. Jadi dan usaha-usaha ini itu derajatnya baru zonni. Nah, yang paling atas itu ru'yah. Itulah kenapa orang NU dia lebih menekankan pada ru'yah, karena itu udah derajat kedua gitu.
Derajat pertama, dan itu diakui Muhammadiyah maupun NU, bikamali Sya'ban salasina yauman. Nah, menyempurnakan 30 Sya'ban ini syaratnya ialah kalau hilal itu nggak nampak, bukan karena hitung-hitungan matematika. Nah, itu logikanya orang NU. Jadi gitu. Jadi bulan Sya'ban disempurnakan kalau dia tidak terlihat, bukan karena hitung-hitungan matematika mengatakan bahwa hilal belum muncul sebenarnya. Nah, gitu cara menentukan bulan Ramadan. Nah, lalu ini. Lanjut. Fi syuruti sihhati shaum. Syarat sahnya puasa. Oke. Syarat sah puasa. Nah, syuruti sihhati arba'atu asya'in. Syarat sahnya orang berpuasa itu ada 4. Pertama, orang Islam. Jadi kalau dia Islam baru sah puasa. Kalau dia nggak Islam maka nggak sah puasa. Wa aklun, berakal. Maka kalau dia nggak berakal, gila, maka dia nggak sah puasanya. Wa naqaun min nahwi haidin, dan suci dari haid. Lalu wa ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaumi, dan dia mengetahui, memiliki ilmu tentang waktu yang dibolehkan untuk berpuasa. Ini maksudnya ialah harus punya ilmu cara berpuasa. Nah, berarti di sini nggak ada balik kan? Balik itu kan mukallaf itu kan balik dan berakal. Sedangkan nggak ada di sini balik, maka orang yang belum balik puasanya sah gitu. Gitu ya. Nah, jadi bukan orang yang balik, istilahnya dia harus berakal. Nah, anak-anak kalau dia sudah mengetahui mana memisah, mengetahui mana baik dan buruk, maka dia sudah berakal kan. Belum mimpi basah aja dia, maka puasa dia tetap sah. Gitu. Jadi syarat sahnya puasa ada apa? Nah, ini selanjutnya fi syuruti wujubis siyam, fi syuruti wujubis shaum. Syarat wajib berpuasa. Nah, ini bagi orang-orang yang punya syarat ini wajib bagi dia untuk berpuasa. Kalau tadi sahnya berpuasa, kalau ini wajib orang berpuasa. Pertama, orang Islam. Maka kalau dia punya sifat Islam ini, maka wajib dia berpuasa. Lalu taklif. Taklif ini mukallaf yang berakal dan baligh. Maka kalau dia berakal dan baligh, maka wajib dia berpuasa. Tapi kalau anak-anak belum wajib dia berpuasa gitu. Lalu wa itaqah, mampu, kuat. Nah, ini kalau orang sakit nggak wajib puasa, tapi kalau dia sehat maka wajib dia berpuasa. Nah, sehat nih, sehat apa ya? Sehat secara general ya. Kalau misalnya ada kanker, apa, sakit mata, nah itu nggak alasan. Jadi dia sehat secara general. Bapak mampu, kuat secara wasihatun, ini sehat ya, sehat secara general. Kalau itokoh nih mampu menahan haus, lapar. Sedangkan sehat ini ialah sehat jasmani, ya dia kuat lah. Ya walaupun sakit mata, nah itu nggak menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Lalu syarat terakhir ialah wa iqamah, dia harus bermukim. Jadi kalau orang bermusafir dia nggak wajib puasa. Tapi kalau dia bermukim wajib dia berpuasa. Oke. Oh, ini cepat juga kita bahas nih. Oke. Fi arkanis shaum. Nanti udah jam 9 aja. Oke, anak maksimal 9.10 ya. Pertanyaannya paling sampai 9.20, habis itu harus langsung pergi nih. Fair. Oke, fi arkanis shaum. Rukun dari puasa. Nah, ini perhatikan ya, perhatikan. Dan ini mazhab Syafi'i, jadi harus diingat-ingat nih mazhab Syafi'i. Kalau punya kalau ada pandangan mazhab yang lain dan itu difatwakan MUI itu terserah.
ya. Dan kalau misalnya MUI sudah berfatwa, maka kita harus ikut MUI walaupun yang dia pilih bukan mazhab Syafi'i. Itu ya, karena fatwa MUI itu sudah udah pembahasan dari banyak pakar dan sebagainya. Jadi gitu. Nah, di mazhab Syafi'i arkanuhu salah satu asya'in. Rukun dari puasa itu ada 3. Nah, niatun, niat. Lailan, setiap malam. Likulli yaumin fi fardin. Setiap malam kita harus berniat puasa. Beda dengan mazhab Maliki yang membolehkan niat sekali sebulan saja, yaitu di awal bulan Ramadan. Nah, di mazhab Syafi'i dia setiap malam harus berniat. Nah, ini ya kenapa harus berniat di setiap malam? Karena ini puasa wajib ya. Puasa wajib dia tidak sama dengan puasa sunnah. Puasa sunnah kalau antum baru bangun jam 9 dan belum makan minum, tiba-tiba ingat hari ini hari Senin, langsung puasa boleh. Atau baru teringat hari ini hari Arafah, boleh langsung berpuasa. Tapi kalau bulan Ramadan ada tata caranya, dan niatnya harus di malam hari. Dan itu harus setiap malam. Nah, itulah kenapa di daerah Jawa mungkin habis sholat tarawih orang nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu. Nah, sebenarnya sih ada pembahasan kenapa dia setiap hari untuk di mazhab Syafi'i. Nah, itu pembahasannya di kitab yang agak lebih panjang ya. Kalau sekarang di Safinatun Najah kita mengetahui bahwa di mazhab Syafi'i niat puasa itu setiap malam. Lalu watarku mufattir zakiran. Rukun yang keduanya ialah meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Dan yang membatalkan ini kalau kita ingat ya, kalau kita lupa berarti nggak batal puasa kita. Itu ya. Ustaz ini pindah dulu. Oke. Oke. Nah, tadi mana tadi? Nah, ini kan mana ini? Oke. Kan tadi rukun kedua tarku mufattir, meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Lalu membatalkan keadaannya bagaimana? Zakiran. Dia harus ketika membatalkan ini dia dalam keadaan ingat. Oke, nggak boleh yang lupa atau nggak sengaja. Lalu mukhtaron. Nah, dia harus makan dan membatalkan puasa itu dalam keadaan dia dia mengambil keputusan sendiri, bukan karena terpaksa. Misalnya kalau ada kita nih disodorin coklat misalnya kan, makan nggak? Kalau nggak makan dicopet atau dibunuh dan sebagainya. Nah, itu kan terpaksa, maka itu nggak membatalkan puasa. Tapi kalau karena dia yang mengambil keputusan, bukan karena paksaan, maka baru batal puasa. Jadi zakiron, mukhtaron, ghairu jahilin. Ghairu jahil ini artinya ialah dia tahu bahwa ini membatalkan puasa, bukan karena kebodohan dia. Jadi harus tahu bahwa ini membatalkan puasa. Ma'zurin. Lalu dia ni ghairu jahilin ma'zurin. Bukan karena kebodohan yang dimaafkan. Ya, bisa jadi gini, dia puasa, tapi dia nggak tahu bahwa minum masukin sesuatu ke dalam mulut sampai masuk ke kerongkongan itu membatalkan puasa. Mungkin dia karena mualaf kan itu karena dia jahil, karena belum tahu. Nah, itu belum tahu yang dimaafkan. Jadi kalau dia begitu nggak batal puasanya. Tapi kalau dia tahu bahwa minum air itu membatalkan puasa. Nah, jadi
Kalau dia minum maka itu membatalkan puasa karena dia nggak ada lagi uzur kebodohan atau nggak tahu ilmunya gitu. Lalu yang ketiga ialah wasaimun. Jadi dia harus rukun yang ketiga itu berpuasa gitu. Jadi rukun kedua ialah meninggalkan hal-hal yang membatalkan, rukun ketiga ialah berpuasa. Nah, udah sampai 9:10 ya. Nah, ini kita oke. Sampai fima yajibus fima oke. Yajibu qada'uhu. Oke. Lanjut fima yujibul qada'a wa kafarah. Nah, ini pembahasan yang agak kontroversi bagi orang yang bermazhab Syafi'i juga sih. Dan nanti Anda jelaskan kenapa dia harus qada dan fidyah sekaligus. Fasal pembahasan tentang kewajiban qada dan kafarah. Wa yajibu man qada ma'a qada'i. Wajib qada lis-saumi al-kafaratul uzma wa ta'zir. Nah, wajib bagi seseorang untuk pertama qada. Lalu yang kedua kafaratul uzma. Kafaratul uzma ini ialah membebaskan budak. Kalau nggak mampu membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh terputus 1 hari saja. Kalau terputus 1 hari, ulang lagi. Wat ta'zir, dan masuk penjara. Nah, masuk penjara ini mungkin jarang orang mengetahui. Di mazhab Syafi'i harus masuk penjara. Ala man afsada saumahu, bagi orang yang merusak puasanya fi Ramadan yauman kamilan, 1 hari, bijima, dengan berhubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri ini harus ada sifat-sifatnya. Tamin. Tamin ini ialah sempurna, apalah bahasa lebih halus gitu ya. Hubungan suami istrinya harus dalam sebuah ruangan dan dengan perempuan. Oke. Asimin. Asim ini ialah berdosa. Maksud berdosa di sini ialah kalau misalnya ada seorang suami bukan seorang istri berjima dengan suaminya dan suaminya ini lagi safar gitu. Mau safar gitu. Nah, jadi kalau ada salah satu pasangan ini lagi safar lah atau mungkin lagi lagi sakit dan sebagainya lalu berjima gitu ya, maka nggak jadi kafarat nggak jadi kafarat, nggak jadi ditakzir. Kenapa? Dia harus dua-duanya harus sempurna, harus ada lengkap syaratnya. Pertama, terjadi hubungan suami istri secara sempurna. Maksud sempurnanya ialah kalau dalam mazhab Syafi'i itu cukup dia sudah tergabung dalam sebuah ruangan, itu sudah ketahuan sudah tergabung di sebuah ruangan, maka itu sudah dianggap sebagai hubungan suami istri. Lalu asimin ini maksudnya ialah kalau dua-duanya melakukan dan nggak ada uzur, nggak ada uzur dia untuk tidak berpuasa gitu. Kalau dia bermusafir maka dia berhubungan suami istri nggak jadi kafarat. Nah, jadi gitu. Tamin wa asimin bihi shaum. Jadi ini yang wajib qada dan kafarat. Nah, kalau untuk qada dan fidyah mungkin berarti di pembahasan selanjutnya berarti ya. Karena ini agak panjang nih pembahasan ini. Iya, agak panjang. Oke. Iya, atau tambah dikit lagi ya. 6, tambah dikit lagi lah. Oke, start. Oke. Itu yang qada, kafarat dan ta'zir. 3. Nah, ma yujibul qada'a wal imsak. Apa yang wajib bagi dia qada dan menahan. Wa yajibu ma'al qada'i, wajib untuk qada puasa.
Al-imsaku lis-shaumi, dan menahan untuk ya berpuasa, berarti kan qada dengan menahan puasa ya. Fi sittati mawadhi', di 6 kondisi. Pertama, fi ramadhana la fi ghairihi ala mu'tadin bi fitrihi. Dia membatalkan puasa bulan Ramadan, nah, bukan di yang lain. Jadi kalau di mazhab Syafi'i, kalau dia batal puasa Arafahnya, maka dia nggak perlu qada. Nah, fi ghairihi ala mu'tadin bi fitrihi, dan dia sengaja membatalkannya. Wasani ala tarikin niyah lailan fil fardi. Nah, wajib mengqada puasa bagi orang yang lupa berniat di malam hari. Ini di mazhab Syafi'i. Maka ya karena kita sudah mendisiplinkan, berusaha untuk pakai mazhab Syafi'i, maka konsekuensinya ialah bagi yang lupa untuk berniat di malam hari, dia harus mengqada puasanya. Wasalis ala man tasahhara dhannan baqa al-laili, bagi orang yang bersahur tapi dia mengira malam masih waktu sahur lah. Fabana khilafuhu, sedangkan sudah terbukti ada tanda-tanda bahwa oh ternyata malam sudah lewat, sudah masuk waktu subuh. Maka dia wajib mengqada puasanya. Gitu. Warabi', 4, ala man aftara, bagi orang yang berbuka puasa, zonnal al-ghuruba, dia mengira sudah terbenam matahari, lalu dia berbuka kan. Fabana khilafuhu aidan, tapi terbukti bahwa ternyata belum maghrib, maka dia juga harus mengqada puasanya. Wal khamis, kelima, keadaan kelima. Oke, keadaan kelima, alaman bana lahu saumu yauma salasina, siapa yang mengira dia mengira bahwa hari itu tuh tanggal 30 Sya'ban, min Sya'ban, annahu min Ramadan. Alaman bana lahu yaumus salasina min Sya'ban, annahu min Ramadan. Jadi dia di tanggal 30 Sya'ban tuh dia ngira, nah ini kan tanggal 30 Sya'ban. Sedangkan udah ada kabar, sudah ada sidang isbat mengatakan bahwa itu sudah masuk bulan Ramadan, maka dia juga harus mengqada puasanya. Wasaris alaman sabaqahul ma, bagi orang yang meminum air, al-mubalaghati min madmadah, dia berlebihan dalam berkumur-kumur dan istinsak. Istinsak nih memasukin air ke hidungnya. Maka itu membatal. Bagi 6 kondisi ini wajib dia mengqada puasanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, khair. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ini izin Ustaz. Oke. Izin di kamera juga Ustaz ya. Ini Ustaz, soal tadi syarat sah untuk berpuasa itu salah satunya kan harus berakal ya. Itu kan salah satu kondisi, ini yang aneh pelajari, itu salah satu kondisi yang bisa membatalkan itu, selain orang yang memang gila dalam tanda kutip gitu, tapi juga hilang kesadaran. Mungkin itu hilang kesadaran dan hilang kesadaran gitu, itu yang aneh, salah satunya tentang pembatalan puasa. Kalau orang pingsan yang aneh tahu itu dia juga termasuk yang batal puasa. Nah, ini pertama mau klarifikasi dari Bang Kiren. Yang kedua, kalau misalkan dia punya penyakit, gimana Ustaz? Soalnya ini orang tua aneh, ibu aneh itu punya penyakit epilepsi, dan itu tuh bisa dibilang mungkin seminggu itu bisa sampai 4 atau 5 kali hilang kesadaran selama 10 menit gitu. Selama 10 menit kesadaran. Jadi apakah itu juga wajib diqada? Dan kalau seperti itu kan artinya dalam sebulan ya seminggu 5 kali bisa hampir 1 bulan penuh lagi gitu mengqadanya kembali. Itu gimana ya Ustaz hukumnya? Syukran Ustaz.
Oke. Memang yang apa? Kalau di standarnya ya, pemahaman yang kita ketahui, kalau orang hilang kesadaran maka dia batal puasanya gitu ya. Nah, di sini bahkan di nanti pembahasan besok itu wajununin walau lahzah. Orang yang gila walaupun dia sekejap gitu, sekejap ini gila gitu. Wa igma'in, pingsan. Wa sukrin, mabuk gitu. Nah, ini kan dan di sini catatan dari syekhnya mabuk walaupun bukan karena khamar. Jadi dengan hilangnya akal itu membatalkan puasa. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin kalau dalam keadaan kondisinya begitu ya, apakah epilepsi ini bisa dikatakan seperti orang yang hilang ingatan atau seperti orang tidur? Nah, kan harus pas juga kita memahami epilepsi ini gimana gitu. Kalau misalnya hilang ingatan, memang pingsan, itu masuk pingsan juga deh nggak? Iya Ustaz, pingsan selama mungkin pingsannya cuma 2 menit sampai rubuh gitu, Ustaz, jatuh tiba-tiba jatuh aja hilang kesadaran, terus selama 5 menit ke depan suka hilang ingatan, jadi ngomongnya ngelantur gitu. Terus selama kurang lebih 10 menit, tapi setelah itu biasa lagi gitu, seperti tidak terjadi apa-apa. Oke. Ya karena dia karena hilang ingatan ya. Kalau tidur, kalau ngantuk tidur dia nggak membatalkan puasa. Tapi kalau hilang ingatan itu ya membatalkan puasa. Jadi kalau dari abang itu. Tapi semoga ada mungkin ustadz yang lain yang lebih luas ilmunya bisa ditanyakan. Oke, Ustaz. Oke, baik teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan untuk raise hand. Mangga, Rizky. Oke, saya bacakan aja ya. Dari Muhammad Rizky bertanya, Ustadz, pernah mendengar tentang berkumur-kumur setelah zuhur itu makruh, bahkan dalam wudhu. Apakah boleh dijelaskan lagi, Ustadz? Maksudnya bagaimana? Ya, nah, Begitu kurang. berkumur-kumur waktu habis zuhur itu dia karena dikhawatirkan tertelan, dan itu juga ada hadisnya Rasulullah itu melarang itulah. Dan larangan ini nggak dipahami oleh para ulama sebagai pembatal puasa atau yang membuat kita berdosa, enggak. Jadi larangan dari Rasulullah itu dipahami sebagai pencegahan untuk untuk tidak berkumur-kumur lah setelah waktu zuhur gitu. Setelah waktu zuhur ke bawah gitu. Jadi dan bukan dilarang berkumur-kumur, tapi dilarang berlebihan berkumur-kumur setelah waktu zuhur. Kalau berkumur-kumur untuk wudhu silahkan, tapi jangan sampai berlebihan. Dan itu larangannya bukan pengharaman, bukan untuk pembatalan, tapi untuk menjaga puasa kita gitu. Ingat bahwa nih puasa Ramadan harus kita anggap serius. Ya, walaupun dia setiap tahun datang gitu ya, tapi ini ibadah yang wajib ya, sama mulianya dengan sholat 5 waktu, sama dengan haji. Nah, ini harus kita serius gitu dalam beribadah. Nah, salah satu bentuknya ialah itu harus menjaganya dengan tidak berkumur-kumur lagi setelah tidak berkumur-kumur secara berlebihan setelah habis zuhur gitu. Itu sebenarnya bukan masalah haram atau apa ya, tapi makruh gitu. Itu. Oke, kira-kira gitu, Rizky. Apakah sudah terjawab? Oke.
eh, boleh lagi atau dicukupkan saja? Oh iya ya, udah. Oh iya 17, tapi nggak apa lah ya. Oke. Mau lanjut tanya, Bang. Yes. Tadi terkait hal yang memakruhkan, selain berkumur-kumur, pernah dengar juga kalau pas Ramadan di siang hari jangan sampoan. Itu mitos atau memang sebaiknya dihindari? Nah, saya itu mungkin apa ya? Anak nggak bisa bilang itu mitos ya. Bisa jadi ada ulama yang mengatakan begitu. Kenapa? Karena dia melihat nih orang ngapain nyampung, ngapain mandi di siang hari kan. Jadi gitu. Jadi dia sengaja mungkin orang ini mandi siang hari di bulan Ramadan. Maka di ulama itu bilang nggak boleh nyampo di siang hari bulan Ramadan. Jadi saya bisa jadi ada faktornya gitu. Sama gini, berenang di bulan Ramadan itu nggak boleh. Aslinya boleh-boleh aja. Aslinya di bulan Ramadan itu boleh berenang. Tapi kenapa ada ulama yang bilang larangan dan antum cari di kitab-kitab kitab-kitab klasik hampir jarang disebutkan bahwa berenang itu membatalkan puasa, nggak ada. Nah, kenapa ulama kontemporer bilang gitu? Karena ya ada aja cara orang ini kan orang ini cerdik. Setan pun iblis pun kan cerdas ya. Dia bikin boleh berenang ya. Jadi dengan berenang itulah setetes dua tetes dimaafkan. Nah, kan gitu. Jadi dibikin larangan-larangan itu bisa jadi ada asbabun urutnya tuh. Ada kemungkinan bisa jadi ada kisahnya tuh. Tapi ala kulli hal dia nggak membatalkan puasa orang yang sampuan siang hari itu. Gitu. Siap, jelas, Bang. Itu ya insya Allah minggu depan. Nah, minggu depan kayak udah selesai buku ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ana bilang nih gimana ya kan di awal Ana nggak ada mau ngapa-ngapain ya. Jadi nggak ada hadiah, nggak ada apa-apa, nggak perlu ngasih-ngasih apapun ya. Dan ya Ana pun udah mendapatkan banyak manfaat kan tadi dengan video, dengan kartun tadi udah dapat ilmu juga. Jadi timbal balik kita ilmu dengan ilmu aja. Dan bahkan pertanyaan-pertanyaan antum tadi kan itu Ana mungkin perlu teliti lagi tuh tentang epilepsi tadi ya. Perlu ada fatwa mungkin ulama. Kalau ada fatwa ulama yang jelaskan lebih detail, mungkin Ana akan lebih condong pada itu. Itu ya. Jadi nggak ada uang yang keluar dari antum, harus kita murnikan lagi. Dan Nana juga dapatkan manfaat dari antum semua. Syukran ya, syukran jazilan. Nana harus jemput istri nih. Ini kalau jemput istri agak terlambat nih, ini berabe dunia. Oke, syukran ya. Assalamualaikum. Baik, jazakallahu khair. Oke. Lanjut ke apa? Tutup lagi nih. Oh ya, baik, karena sudah di penghujung acara, marilah kita sama-sama untuk melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Oke, pamit ya. Bang Kiran.